Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Teruslah Bertumbuh. Klik. Mari kita baca 3 ayat secara bersama-sama dengan suara yang lantang. Diambil dari surat Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. 2-3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ada satu penyakit yang seringkali dialami oleh banyak orang, khususnya dengan bertambahnya usia. Mau tahu penyakitnya? Klik. Penyakit sudah sampai tujuan. Penyakit kepuasan diri. Penyakit aku sudah cukup tahu, aku gak perlu lagi belajar. Penyakit aku sudah di level di mana aku mau berada. Semua ambisiku dan cita-citaku sudah tercapai. Sudah cukup aku berjuang. Penyakit sudah sampai tujuan adalah satu kondisi ketika seseorang berhenti bertumbuh karena merasa sudah sampai pada satu tingkat tertentu dengan pencapaian tertentu. Banyak orang melihat belajar sebagai satu masa, hanya musim di dalam kehidupan kita, bukan sebagai gaya hidup. Mereka berkata pertumbuhan wajib waktu masih muda. Waktu masih sekolah, oh itu masa pertumbuhan. Tapi ketika sudah mulai beranjak dewasa, apalagi sudah 50 tahun ke atas, pertumbuhan dianggap sebagai sesuatu yang opsional. Kalau mau syukur, nggak mau juga nggak salah. Tapi ketahuilah kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk berhenti atau stagnan. Kenapa? Klik. Karena saat Anda berhenti belajar, Anda berhenti bertumbuh. Ayat yang kita baca tadi, Filipi 3 ayat 12 sampai 14, Anda tahu pada usia berapa ditulis oleh Rasul Paulus? Usia Paulus ketika dia mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku mengejar, aku masih harus menangkap panggilan surgawi. Aku belum sempurna. Usia Paulus 60 tahun. Dan dia ada di penghujung hidupnya di muka bumi. Dia sebentar lagi, tidak lama lagi dia akan meninggalkan dunia ini. 60 tahun dia masih menulis, aku belum sampai pada tujuan. Masih ada yang aku harus kejar. Masih ada yang aku harus lakukan. Masih ada yang aku harus capai. Berapa banyak usia 60 tahun ke atas yang masih punya spirit seperti ini? Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Teruslah bertumbuh. Klik. Pertumbuhan adalah sebuah tanggung jawab. Pertumbuhan kita secara pribadi mempengaruhi lingkungan di sekitar kita, mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi keturunan kita, mempengaruhi pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Pertumbuhan bukanlah satu proses yang otomatis.
Pertumbuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Hanya karena Anda bertambah usia, kemudian Anda bertambah dewasa, belum tentu. Seringkali sebaliknya, bertambah usia, Anda kembali seperti kanak-kanak. Itu yang seringkali terjadi dan sangat menyedihkan. Seharusnya Anda bertambah usia, makin tangguh, makin teruji karakternya, makin menjadi teladan. Haleluya! Bukan makin cengeng, makin baper, makin mudah tersinggung. Itu Anda kembali ke kanak-kanak. Diambil mainannya, teriak-teriak. Padahal mainannya nggak pernah dipakai kalau lagi sendirian. Begitu ada saingan, wah, marah besar dia. Coba evaluasi dulu masing-masing. Bukan hanya yang usia 60 tahun ke atas, usia 60 tahun ke bawah juga. Apakah aku lebih baper hari ini dibandingkan 10 tahun yang lalu? Kalau Anda lebih baper hari ini, lebih mudah tersinggung hari ini, mudah emosi hari ini, Anda tidak sedang bertumbuh. Anda mengalami kemunduran di dalam hidup ini. Jadi pertumbuhan tidak terjadi secara sendirinya, pertumbuhan terjadi karena ada kemauan. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan kita? Ya kita sendiri. Amsal 1 ayat 5 berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Jadi kalau Anda sudah tidak mau menambah ilmu, jangan sebut diri Anda orang bijak. Aku sudah cukup belajar. Anda bukan orang bijak. Karena orang bijak akan terus belajar di dalam hidupnya. Menambah ilmu, menambah wawasan, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Itu baru orang bijak. Evaluasi hidup kita lebih banyak ngomong atau lebih banyak mendengar. Karena di sini dikatakan orang bijak itu mendengar. Lebih banyak mendengar. Bahkan Pengkhotbah 5 berkata, biarlah perkataanmu sedikit. Anda makin cerewet, apalagi untuk hal yang gak perlu dipermasalahkan, atau Anda makin bijak di dalam memilih perkataan Anda. Karena masa depan Anda berkaitan erat dengan perkataan Anda. Saya sudah khotbahkan ini 2 minggu yang lalu ya. Yesaya 57 ayat 19, di sana Tuhan berkata, I create the fruit of your lips. Aku menciptakan, aku menjadikan kenyataan apa yang diucapkan mulutmu. Jadi Tuhan cuma nurutin apa yang kita mau. Kita mau masa depan kita suram, ya ngomonglah yang negatif hari ini. Semuanya negatif, semuanya sinis, semuanya pesimis. Terjadilah sesuai dengan apa yang kau percayai. 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang sedang kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Dari siapa kita belajar? Kalau Anda lihat dalam Lukas 2 ayat 46, ini satu hal yang luar biasa. Sang pencipta alam semesta, Yesus namanya. Dia tahu semuanya. Tapi di sana dikatakan dia bertambah hari, bertambah besar. Baik fisiknya, maupun mentalnya, maupun spiritualnya. Kenapa? Karena dia melakukan dalam Lukas 2 ayat 46. Dia duduk, dia diam, dia merenungkan apa yang sedang dibicarakan, lalu dia bertanya. Orang yang maha tahu,
tapi masih mau bertanya dan mendengarkan. Berapa sering kita kepengennya mendominasi pembicaraan. Kita kepengennya orang dengar kita. Yesus tidak. Dan dia penuh dengan hikmat. Dia adalah hikmat itu sendiri. Dia memilih untuk belajar, mendengarkan, dan bertanya. Makanya bertambah-tambahlah hikmatnya, mendapatkan perkenanan Allah dan manusia. Haleluya. Belajar dari Yesus, saudara. Keterampilan apa yang sedang saya kembangkan sekarang? Mungkin Anda merasa gaptek. Kalau Anda bangga Anda gaptek, mohon maaf, Anda bukan orang yang bijak. Jangan bangga kalau hari ini Anda gagap teknologi. Karena semuanya teknologi. Kedengarannya rendah hati. Tapi salah. Tidak bijak. Makin berkembang, AI makin berkembang. Bagaimana saya bisa mengembangkan khotbah yang lebih baik? Belajar pakai AI. Saya tidak malu untuk mengakuinya. Tersedia kok teknologinya. Supaya keterampilan kita berkembang. Supaya khotbah saya nggak itu-itu doang. Ayatnya cuma itu-itu aja. Pakai dong. Ajarin tuh AI. Anda maunya apa? Nanti AI bisa kasih Anda. Ya tentu kalau Anda orang yang sangat rohani, Anda bilang Roh Kudus juga bisa. Oh ya memang bisa. Cuman seringkali kita nggak cukup sensitif untuk mendengar Roh Kudus. Kita perlu AI untuk membantu. Dan Roh Kudus bisa pakai AI membantu kita. Jadi jangan merasa bersalah pakai AI, saudara. Saya khotbah ini pakai AI. Saya akuin itu, saudara. Bahan khotbah saya banyak dari AI. Kalau dulu Google, ya kan, Google udah, ya bolehlah dipakai sesekali untuk mengecek fakta. Sekarang ada cara yang lebih cepat, mengikuti perkembangan zaman, supaya lebih terampil, lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga. Haleluya. Tuhan memberi kita potensi, Dia memberi kita benih, tetapi kitalah yang harus mengembangkannya. Tentu bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kuat gagah kita, melainkan bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Klik. Harta yang tidak digunakan adalah potensi yang terbuang. Ada seorang bernama Dr. Miles Monroe, sudah almarhum. Dia berkata, tempat terkaya di dunia bukanlah ladang minyak atau tambang berlian, melainkan kuburan. Di sanalah terkubur mimpi yang tidak pernah dikejar, buku yang tidak pernah ditulis, berbagai tujuan mulia yang tidak pernah digenapi. Banyak panggilan, banyak potensi yang sayangnya tidak pernah dikembangkan. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Haleluya. Karena pekerjaan kita adalah ibadah kita. Amin. Matius 25 ayat 25 sampai 30 berbicara tentang orang yang mendapatkan 1 talenta. Orang itu dihakimi bukan karena kehilangan talentanya, melainkan karena tidak mengembangkan talentanya. Kenapa demikian? Klik. Karena Tuhan mengharapkan pertambahan, pertumbuhan, bukan sekedar Anda pelihara apa yang Tuhan kasih. Tuhan mau Anda lipat gandakan, multiplikasikan
apa yang Dia sudah berikan di dalam kehidupan Anda. Karena itu investasikan. Anda harus berani bayar harga, berkorban untuk mengasah, mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan sudah percayakan dalam diri Anda. Klik yang berikutnya, jangan pernah berhenti menajamkan keterampilan. Semudah itu. Anda masih hidup sampai saat ini, Anda diberikan kesehatan dan kekuatan, Anda punya keterampilan, apapun bentuknya, terus pertajam keterampilan itu. Anda punya keterampilan untuk masak, berkati orang lain dengan kemahiran Anda untuk masak. Apapun keterampilan itu, saudara. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Cari lingkungan yang mendorong Anda, yang menyemangati Anda untuk terus mengembangkan keterampilan Anda. Sekalipun Anda sudah ahli, Anda bisa belajar variasi yang lain. Ini ada orang namanya Pablo Casals, sudah meninggal juga. Hidupnya 1876 sampai 1973. Dia main cello, yang dia mainin ini, dari usia 12 tahun. Dan dia menjadi ahli, dia mendapatkan banyak penghargaan. Nanti Anda search di Google tentang Pablo Casals. Di usia 85 tahun, dia diinterview oleh awak media. Dia katakan, sampai hari ini, 85 tahun, aku masih berlatih main cello 5 jam satu hari. Buat apa? Dia katakan, karena aku merasa aku bisa menjadi lebih baik lagi. Bagaimana dengan Anda? Ini yang sudah mahir. Karena itu saya berdoa, Tuhan sembuhkan penyakit sudah sampai tujuan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa sudah cukup apa yang aku lakukan. Belum. Kalau Anda masih hidup, berarti belum cukup apa yang Anda kontribusikan. Masih bisa lebih lagi Anda memberkati orang lain. Masih bisa lebih luas lagi dampak Anda bagi masyarakat, bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan Anda. Haleluya. Terus asah keterampilan Anda. Pertajam karunia dan talenta Anda. Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Artinya, menajamkan keterampilan itu menghemat waktu, tenaga, dan usaha. Terus terang saya tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan khotbah. Apalagi kalau minggu ke minggu berentetan terus saya harus khotbah. Saya nggak punya waktu. Bagaimana caranya? Saya harus pertajam keterampilan saya. Pakai AI. Pakai AI. Tetap minta inspirasi daripada Roh Kudus. Oh ya, itu penting. Itulah inti daripada khotbah. Urapan daripada Roh Kudus. Bukan hanya khotbah. Apapun yang Anda lakukan, Anda perlu urapan. Dan urapan Tuhan bukan hanya untuk pelayanan, tetapi untuk segala bidang kehidupan. Kita perlu urapan Roh Kudus dalam segala hal. Pertajam terus, pertajam. Asah dan asah terus. Supaya Anda makin hemat waktu. Hemat tenaga. Makin efisien hidup ini. Amin. Haleluya. Ada alasan yang lebih besar lagi. Kenapa kita harus senantiasa mengasah dan mengembangkan keterampilan kita. Next. Bagian berikutnya dikatakan Tuhan mempromosikan orang yang siap. Haleluya. Tuhan tidak mempromosikan potensi, tetapi Tuhan mempromosikan kesiapan. Amsal 18 ayat 16 dikatakan, karunia Anda
memberi keluasan kepada Anda. Dalam bahasa Inggris dikatakan, your gifts make room for you. Kemampuan Anda, keterampilan Anda, membukakan ruang bagi Anda. Untuk apa? Untuk Tuhan bawa menghadap orang-orang besar. Haleluya. Semakin Anda terampil, semakin Anda mengasah potensi Anda, orang melihat, oh banyak sekali kemungkinannya. Banyak sekali kesempatan yang terbuka bagi Anda. Apalagi kalau Anda masih dalam masa pertumbuhan. Ini harus Anda lakukan. Asah. Kenapa perlu mengasah dan menajamkan keterampilan? Sekalipun tidak ada yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Karena Lukas 16 ayat 10, Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Jangan menunggu nanti Anda sudah jadi bos, Anda sudah jadi direktur, baru Anda belajar untuk disiplin. Saya mau katakan, hal itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena dalam hari-hari Anda sudah tidak disiplin. Anda pikir Anda dipromosikan, baru Anda akan berubah menjadi lebih baik. Sudah terlambat. Kalaupun itu terjadi, itu mujizat Tuhan. Karena ayat ini berlaku benar dalam kehidupan kita. Anda kalau hari ini sudah susah bangun pagi, nanti Anda jadi bos, Anda bukannya akan menjadi tiba-tiba disiplin bangun pagi, mungkin bangunnya kesiangan terus karena Anda sudah bos. Aku kan sudah bos. Aku bisa datang kantor suka-suka aku. Maka karir Anda tidak akan lama. Dengan berkat Tuhan Anda bisa mencapai satu posisi yang tinggi. Anda harus mempertahankan dengan kedisiplinan, dengan komitmen, dengan mempertajam keterampilan Anda. Tentu semuanya kasih karunia Tuhan. Anda bisa bertahan pun di posisi yang tinggi, itu tentu adalah belas kasihan Tuhan. Tapi belas kasihan Tuhan kalau Anda nggak pernah berubah, yang namanya belas kasihan Tuhan, yang namanya kasih karunia. Ini yang seringkali orang Kristen itu salah mengerti. Kalau Anda baca dalam Titus pasal yang kedua, kasih karunia itu mengubahkan seseorang. Jadi kalau Anda terima kasih karunia, hidupnya makin males. Pertanyaan saya, kasih karunia mana yang Anda terima? Karena kasih karunia akan mendorong Anda untuk hidup benar, hidup kudus, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itu kasih karunia yang sejati. Haleluya. Anda kok diam-diam gini kan? Atau sudah mendekati jam makan siang, jam 12 siang. Jadi yang namanya menantikan waktu Tuhan bukan berarti Anda tidak melakukan apa-apa. Karena yang namanya iman itu adalah iman yang aktif. Jadi kita lakukan persiapan dari sejak dini. Haleluya. Asah disiplin kita, asah komitmen kita, asah loyalitas kita. Mari kita belajar dari seseorang yang luar biasa, seseorang yang dikenan di hati Tuhan. Klik, namanya Daud. Dia orang yang persiapannya dia lakukan di masa kegelapan dalam hidupnya. Dia seorang gembala yang dipercaya oleh orang tuanya perkara yang kecil. Dia tidak mengembalakan ribuan ekor kambing domba, hanya 2-3 ekor kambing domba saja. Kecil tanggung jawabnya. Dia sendirian setiap hari.
Nggak ada yang lihat. Tidak ada yang mengevaluasi hidupnya. Tidak ada yang peduli dengan hidupnya. Keluarganya pun melupakan dia. Apalagi bicara promosi. Siapa yang mau mempromosikan Daud? Orang yang hidup di kegelapan dalam tanda kutip. Tapi apa yang dia lakukan di kegelapan itu? Dia berlatih setiap hari. Dia mengasah sampai lemparan batunya akurat. Dia mengembangkan keahliannya sampai dia menguasai betul. Apa yang terjadi? Hari kemuliaan pasti datang dalam kehidupan kita. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Daud bisa bertemu dengan Goliat itu pun karena dia setia melakukan hal yang sepele. Dia ditugaskan oleh orang tuanya untuk membawa pizza keju, roti dan keju. Benar nggak? Pizza, jadi zaman itu sudah ada pizza, saudara. Disuruh bawa pizza ini buat kasih makan saudara-saudaranya. Susah nggak? Nggak susah. Perkara besar, sangat sepele. Tidak perlu keahlian khusus. Dia dengan setia dia lakukan, tanpa ngomel. Dia lakukan. Disitulah dia bertemu dengan destiny kehidupannya. Disitulah dia dipermuliakan oleh Tuhan. Dan pada saat dia dipermuliakan, karena dia sudah siap, maka lemparan batu pertamanya mengena tepat pada sasaran. Bukan karena Daud tiba-tiba terampil. Bukan karena dia sudah terbiasa. Dia sudah terlatih. Haleluya. Bahkan nantinya Daud menjadi raja yang besar bagi Israel. Dalam Mazmur 78 ayat 72 di sana tercatat mengenai pemerintahan Daud. Dikatakan ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi pemimpin perlu cakap, perlu terampil. Haleluya. Karena itu harus terus bertumbuh dan mau belajar. Klik. Mulailah mengupgrade diri kalau Anda belum melakukan di tempat Anda berada sekarang. Ini yang tadi saya singgung. Jadi saya baca saja biar cepat. Aku akan bertumbuh setelah aku dipromosikan. Itu kesalahan besar. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Zakaria 4 ayat 10 dikatakan, janganlah memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Day of small things. Ketika tidak ada yang memperhatikan, tidak ada peluang untuk promosi, tidak ada yang menilai Anda. Justru di masa itulah Anda sedang diuji apakah Anda mengasah keterampilan Anda di dalam kegelapan. Karena ada satu pribadi yang menguasai seluruh bumi, yang senantiasa melihat keberadaan hidup kita. Namanya Yesus Kristus. Dia sanggup dengan caranya dan dalam waktunya mempromosikan Anda dan mempermuliakan Anda. Karena itu senantiasa siap sedialah. Haleluya. Bersiaplah senantiasa sehingga ketika promosi terjadi, kita cukup dewasa untuk mengalaminya. Bukan hanya dalam hal pengetahuan atau keterampilan, tapi juga secara fisik, mental, dan spiritual. Karena bertumbuh bukan hanya soal menambah ilmu, menambah pengetahuan, mengasah keterampilan, tapi kita juga harus terampil di dalam mengelola emosi kita. Itu juga bagian dari pertumbuhan.
Tadi saya sudah sebutkan beberapa contohnya kan. Jadi tidak perlu diulang lagi karena waktu terus berjalan. Kita lihat contohnya. Klik. Ada seorang bernama Yusuf. Dia punya keterampilan. Dan keterampilannya membuka ruang bagi dia. Memberikan keluasan bagi dia. Bahkan di tengah ketidakadilan. Kita semua tahu perjalanan hidup Yusuf. Dari sumur, ke budak, ke penjara, sampai akhirnya ke istana. Tanpa dalih. Anda lihat di kitab Kejadian, Yusuf tidak pernah komplain sekalipun. Tidak ada kepahitan. Dia tersinggung, bolak-balik tersinggung. Terakhir dilupakan atas jasa perbuatan baiknya. Itu pun dia tetap loyal, setia, berdedikasi kepada Tuhan. Karena dia tahu siapa yang mempromosikan dia. Tanpa stagnasi, dia terus bertumbuh. Dan Yusuf naik bukan karena posisi, bukan karena KKN, karena dia bahkan tidak dikenal. Tetapi karena kompetensi, dia bisa bertumbuh. Dan kompetensi Yusuf sudah pasti, bukan hanya kemampuan manajemennya, bukan hanya kemampuan kepemimpinannya, tetapi bagaimana dia membawa diri dengan baik, menguasai emosinya dengan baik. Berbagai pengalaman pahit justru membuat Yusuf menjadi pribadi yang tangguh dengan karakter yang teruji. Ini yang diperlukan, kesiapan kita dari awal. Saya kenal seseorang, hari ini masih hidup, ada di kantor, sering ketemu dengan dia. Saya tahu dia merintis dari bawah. Waktu dia masih staf biasa, ramah orangnya, baik hati. Sekarang, tangan kanan bos. Bos perlu apa-apa, carinya orang ini. Hari ini kalau ketemu dia, mau salaman. Anda tahu cara dia salaman? Tempel tangan. Cuman ditempelin doang tangannya. Normal nggak? Saya melihat bagaimana kekuasaan bisa mengubah seseorang dari yang baik menjadi seperti itu. Kalau ngelihat orang, saya berdoa tidak terjadi di Mount Hermon. Satu hari Anda jadi orang besar, Anda harus tetap rendah hati. Kalau disalamin orang, salaman yang benar, nggak usah tempel tangan doang. Salaman yang benar. Haleluya. Jadi orang besar tidak perlu menghina orang yang masih merintis, orang yang terseok-seok hidupnya. Tidak perlu Anda pandang rendah. Kalau Anda pandang rendah orang yang dalam mata Anda orang yang hina, artinya Anda belum siap. Secara mental Anda belum siap. Secara emosi Anda belum siap. Mungkin pengetahuan Anda sudah cukup. Keterampilan Anda sudah mumpuni. Tapi mental Anda masih perlu diasah. Haleluya. Jangan karena Anda naiknya susah, terus Anda mempersulit orang yang sedang berjuang naik. Anda justru harus membukakan jalan, merintis jalan. Bagaimana supaya orang-orang di bawah Anda bisa naik lebih cepat dari Anda. Ajarin dia, mentorin dia. Kasih tahu, ini loh, jangan belok ke sini. Ya, hati-hati sama orang ini. Hati-hati, jangan lakukan kesalahan yang dulu aku lakukan. Bukan Anda tungguin dia bikin kesalahan. Terus Anda hina-hina orang itu.
Anda ketawain orang itu. Itu menunjukkan bahwa Anda orang yang kerdil. Mohon maaf, Anda tidak terlihat hebat dengan menghina orang lain. Anda terlihat kerdil. Kecil mental Anda. Haleluya. Asah terus kompetensi Anda. Karena Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Ini sebenarnya ada terusannya. Bukan di hadapan orang-orang hina. Itu ayatnya sebenarnya. Ayat secara utuhnya. Tuhan mau mengangkat Anda. Setiap Anda ditetapkan menjadi orang-orang yang ternama, terpuji, dan terhormat. Tapi dimulai dengan perilaku kita juga harus terhormat dong. Masa orang terhormat perilakunya tidak terhormat? Haleluya. Sudah mendekati akhir dari khotbah saya. Klik. Jadilah pemecah masalah, bukan sekedar pembawa masalah. Nehemia punya masalah, masalahnya besar. Sampai membuat mukanya murung, sedih, hidupnya putus asa seolah-olah. Dia datang ke raja, raja melihat ada masalah apa Nehemia. Dia bukan hanya berkeluh kesah, oh ya Yerusalem berantakan, oh temboknya runtuh. Stop. Enggak. Dia bawa plan, dia bawa rencana. Utus aku ke sana. Aku akan perbaiki masalah di sana. Itu baru pemimpin. Kalau bisanya cuman komplain, berkeluh kesah, ngomong masalah, nggak melakukan apa-apa, Anda belum pemimpin. Pemimpin bukan berarti tidak pernah ada masalah. Saya pernah ada masalah, banyak masalah. Di kebun itu banyak sekali masalah. Setiap kali datang ke bos, saya harus sampaikan bukan hanya masalahnya, tapi apa yang saya sudah lakukan untuk berusaha menyelesaikan masalah itu. Jangan cuma sodorin masalah. Ketika ada masalah Anda datang. Ketika semuanya baik-baik saja, Anda nggak peduli sama orang itu. Jangan cuma datang ketika Anda ada masalah. Bangun hubungan. Bangun relasi. Daniel pasal 5 ayat 12, dia dipromosikan karena memiliki roh yang luar biasa. Apa roh yang luar biasa? Salah satunya adalah dia mampu memecahkan masalah. Bukan karena bahasa rohnya paling panjang, doanya paling panjang, bukan. Sekalipun itu penting untuk membangun kerohanian kita. Tapi kita bicara di dunia sekuler nih. Di dunia bisnis. Roh yang luar biasa. Anda bukan hanya trouble maker, tetapi Anda problem solver. Jadi jika Anda membawa masalah, bukan tidak boleh membawa masalah. Boleh. Bawa juga solusinya. Jadi pemimpin tinggal putuskan, mau A atau B. Atau mungkin pemimpin punya ide yang lain, C. Tapi minimal Anda sudah analisa. Haleluya. Klik. Ini tadi saya sudah sampaikan, pilihlah lingkungan yang tepat bagi kita. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Penyakit sudah sampai tujuan ini menular loh. Kalau Anda sharing sama banyak orang gitu, itu orang bisa ketularan penyakit Anda yang merasa sudah cukup sampai di sini. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ini
Karena saya kerjanya di kebun sawit, jadi contohnya bibit sawit. Bibit sawit kalau ditanam di polybag dan dibiarkan di polybag, bisa sih jadi besar, tapi tidak sebesar potensinya. Tidak sebesar yang seharusnya. Jadi kalau Anda orang terpintar di kelompok Anda terlalu kecil. Perluas pergaulan Anda, di mana Anda bukan orang yang paling pintar dalam kelompok Anda. Haleluya. Dan buatlah rencana pertumbuhan pribadi. Karena pertumbuhan harus direncanakan, harus ada tekad. Efesus 5 ayat 15 dan 16, pergunakanlah waktu yang ada. Yosua 1 ayat 8 merenungkan firman, membawa pada kesuksesan. Bukan hanya kesuksesan, tetapi kesuksesan yang sejati. Karena kita melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Karena itu jadikan berbagai kesempatan dalam hidup kita sebagai universitas kehidupan. Baik itu Anda mendengarkan podcast, Anda mendengarkan pengajaran, khotbah, mentor, buku, kursus, sertifikasi, dan lain sebagainya. Tadi saya juga sudah sharing bagaimana saya tetap bisa berkhotbah sekalipun waktunya semakin sedikit persiapan saya. Pakai teknologi, asah keterampilan Anda. Klik terakhir, mari pemain musik maju ke depan. Ini panggilan untuk terus bertumbuh. Jangan berpuas diri. Jangan menetap. Jangan berkemah. Masih ingat khotbah saya tentang teruslah mendaki? Jangan berkemah. Jangan mengubur harta kita. Karena Yesaya 54 ayat 2 berkata, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkan tempat kemahmu, supaya terbuka kesempatan-kesempatan di hadapan kita. Karena itu mari kita deklarasikan bersama-sama bagian terakhir ini. Dengan suara yang lantang. Ini merupakan deklarasi iman kita. Kasih kunci G ya. Mari bersama-sama katakan 2, 3. Karena kita mempersiapkan diri, maka Tuhan akan mempromosikan kita. Pintu-pintu akan terbuka. Karunia kita akan memberi tempat bagi kita. Kita akan naik ke tingkat baru dalam destiny yang Tuhan tetapkan bagi kita. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya!